Sementara itu di sebuah ruangan kerja yang begitu luas, terlihat seorang pria tampan dengan raut yang datar. Tengah menyimak dan melihat apa yang terjadi di Mansion Meyer dari layar laptopnya. Akhirnya, kau menggunakan otakmu juga untuk berpikir? Gumam Kenan tersenyum dalam hati. Tuan, apa Anda yakin hanya akan menikahi Nona Cleo selama 1 tahun? Tanya Bram dengan tatapan penuh takjub saat melihat bagaimana Cleopatra membuat seorang Kailin tidak bisa berkutik. Apa maksudmu? Tanya Kenan dengan dingin. Kalau aku jadi Anda, aku akan menjadikan Nona Cleopatra sebagai istriku selamanya. Karena wanita cantik, kaya, berani, dan pintar seperti Nona Cleo udah sangat jarang ditemukan. Puji Bram tanpa sadar hingga dia tidak melihat perubahan ekspresi di wajah tuannya. Sudah selesai kau memujinya? Tanya Kenan dengan dingin. Bram yang tersadar langsung terdiam sambil menganggukkan kepalanya. Sepertinya wanita itu akan pergi, ucap Kenan saat menatap kembali pada layar laptopnya. Melihat dengan jelas sosok Leo yang udah berganti pakaian dan berjalan keluar dari mansion. Perintahkan pengawal kita untuk mengikuti kemanapun wanita itu pergi. Baik Tuan, tapi kalau boleh tahu, untuk apa Anda melakukannya? Bukankah Anda tidak peduli pada Nona Cleo? Jangan banyak bicara, lakukan aja apa yang aku perintahkan. Kenan berkata dengan tegas dan sorot mata yang tajam. Baik Tuan. Bram pun segera keluar dari ruangan kerja tuannya karena takut mendapatkan kemarahan dari pria itu. Aneh sekali, kenapa Tuan menyuruh pengawal pribadi untuk mengikuti Nona Cleo? Atau jangan-jangan Tuan udah mulai tertarik pada istrinya? Gumam Bram dalam hati, sembari mengambil ponselnya untuk menjalankan perintah Tuan Kenan. Beberapa menit kemudian Bram kembali ke ruangan kerja Tuan Kenan setelah mendapatkan informasi keberadaan Nona Cleopatra. Apa ini? Kenan menggenggam ponsel milik Bram dengan sangat kuat saat melihat foto-foto yang ada di dalamnya. Nona Cleo sepertinya sedang melakukan pemotretan untuk majalah dewasa, Tuan. Jawab Bram dengan panik saat melihat ponsel kesayangannya digenggam sedemikian rupa oleh tuannya. Aku mohon jangan sampai ponselku dilempar, doanya dalam hati. Namun doanya itu ternyata tidak didengar oleh Tuhan karena beberapa detik kemudian ponselnya melayang sampai membentur pintu ruangan dengan sangat keras. Ponsel kesayanganku, jerit Bram, namun hanya dalam hati. Saat melihat ponsel miliknya teronggok tidak berdaya di atas lantai. Sial, umpet Kenan dengan penuh amarah. Dia tidak terima saat melihat foto-foto Cleo yang hanya mengenakan bikini. Harga dirinya seperti diinjak-injak sebagai seorang suami saat melihat tubuh Cleo yang pastinya akan menjadi santapan oleh banyak orang. Cari cara agar pemotretan itu berakhir. Ambil semua hasil foto-foto itu dan bawa pulang Cleopatra, perintah Kenan. Baik Tuan. Bram berjalan untuk mengambil ponselnya terlebih dahulu, menatap nelangsa pada barang tersebut yang layarnya tanpa kertas. Tunggu apa lagi? Cepat kerjakan, sentak Kenan saat melihat asistennya itu hanya diam saja. Baik Tuan. Bram pun segera berjalan keluar dari ruangannya. Bram? Ya Tuan? Bram menghentikan langkahnya. Bawa pengawal wanita untuk menangani Cleo dan perintahkan pada semua orang yang ada di mansion untuk tidak mengizinkan wanita itu keluar. Baik Tuan. Bram pun berjalan keluar dari ruangan untuk menjalankan perintah tuannya. Kenan yang masih berada di dalam ruangan kerjanya sampai menggebrak meja untuk meluapkan emosinya. Dia tidak pernah menyangka Cleo akan menerima tawaran pemotretan seperti itu. Karena tadinya Kenan pikir wanita itu akan lebih seleksi menerima tawaran pekerjaan yang datang, mengingat status Cleo yang udah menikah. Aku harus memberikan hukuman pada wanita jalang itu. Kenan mengambil jasnya, lalu berjalan keluar dari ruangan. Sementara itu di tempat yang lainnya, tampak seorang wanita cantik yang tengah ditarik dengan paksa menuju sebuah mobil. Lepaskan aku, teriak Cleo dengan penuh amarah. Bagaimana tidak marah?
Saat sedang bekerja, tiba-tiba saja ada beberapa pria dan wanita masuk ke dalam ruangan pemotretan dan membuat kacau ruangan tersebut sampai menyita kamera milik sang fotografer. Bahkan dirinya sampai dibawa paksa ke ruangan ganti oleh dua orang wanita yang berpakaian hitam-hitam dan kini berakhir di dalam sebuah mobil, entah milik siapa. Apa yang kalian inginkan? Dan siapa yang sudah menyuruh kalian? Kami diperintahkan Tuan Kenan untuk membawa Anda pulang, jawab pria yang duduk di samping pengemudi mobil. Kenan? Maksud kamu Kenan Meyer? Tanya Cleo memastikan. Iya, Nona. Apa? Tapi kenapa? Cleo tidak mengerti kenapa si dingin itu memerintahkan orang-orangnya untuk mengacaukan pemotretan dan membawa paksa dirinya. Karena seingat Cleo, Kenan membebaskannya untuk bekerja sebagai modeling. Kami tidak tahu, Nona. Kami hanya menjalankan tugas. Sial, umpat Cleo dengan kesal sembari mengambil ponselnya untuk menghubungi Kenan. Namun sudah berkali-kali telepon tersebut tidak diangkat. Bahkan sampai mobil yang ditumpanginya tiba di Mansion Meyer belum juga diangkat oleh pria itu. Silakan turun, Nona. Pengawal wanita membuka pintu mobil tersebut. Dengan penuh amarah, Cleo berjalan memasuki mansion itu. Untuk kali ini, dia tidak bisa mentolerir sikap Kenan yang udah berani mengganggu pekerjaannya. Karena itu sama saja sudah melanggar isi dari surat perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Wah, kau udah pulang ke rumah rupanya. Kenapa cepat sekali? Katanya, diam kau, sentak Cleo dengan kasar tanpa menghentikan langkah kakinya. Kailin yang terkejut dengan sikap Cleo hanya terdiam dengan kening yang berkerut. Aku tadi dibentak oleh Cleopatra? Gumamnya pada diri sendiri dengan raut wajah tidak percaya. Belum usai keterkejutannya karena dibentak oleh Cleopatra, kini keningnya kembali berkerut saat melihat kakaknya memasuki mansion dengan aura yang begitu mencekam. Kak, tadi Kenan mengangkat telapak tangannya mengisyaratkan agar adiknya diam, membuat Kailin tidak berkutik dan hanya menatap punggung Kak Kenan dengan semua tanda tanya yang ada di benaknya. Brak. Cleo yang tengah emosi menatap ke belakang saat mendengar suara pintu yang dibuka dengan kasar, menampakkan seorang pria tampan dengan kilatan tajam di kedua matanya. Kebetulan sekali kau datang. Cleo berjalan mendekati pria yang udah membuatnya begitu marah. Apa maksud semua ini? Kenapa kau merusak dan membuat kekacauan di tempat kerjaku? Kau tahu? Yang kau lakukan itu melanggar perjanjian yang udah kita sepakati bersama. Tanya Cleo dengan beruntun, tanpa menghiraukan aura dingin dan mengerikan yang ada di sekitar Kenan. Kau masih bertanya apa maksudku? Kenan yang emosi semakin mengetatkan rahangnya. Cleopatra Matteo, kau benar-benar membuatku marah. Ucapnya sambil mencengkram rahang wanita itu, menariknya mendekat hingga hidung mereka saling bersentuhan. Lepaskan! Cleo berusaha melepaskan tangan Kenan dari wajahnya. Dia tidak mau disentuh oleh pria yang udah membuat gaduh di tempat kerjanya. Dan aku tidak peduli kau marah, karena di sini akulah yang seharusnya marah. Kenan menarik satu sudut bibirnya. Kau tidak berhak untuk marah. Aku berhak. Cleo menginjak kaki Kenan dengan kencang, dan kebetulan sekali dia mengenakan high heel sehingga membuat pria itu melepaskan cengkraman di wajahnya. Siap, umpat Kenan. Rupanya kau ingin memakai cara yang kasar? Dia menarik tangan Cleo ke belakang, sehingga membuat wanita itu berteriak kesakitan. Sialan kau Kenan, lepaskan aku! Teriak Cleo sambil menatap ke belakang, karena posisinya kini membelakangi pria itu. Kenan tidak memperdulikan keinginan Cleo. Dia mengunci pergerakan wanita itu untuk membuatnya diam. Karena ada yang harus ia urus terlebih dahulu sebelum melampiaskan kembali kemarahannya. Kailin, aku tahu kau ada di sana. Kailin,
yang sejak tadi menguping di balik tembok. Dengan senyuman di bibirnya saat mendengar Kak Kenan memarahi Cleo, ini mendadak tegang dan ketakutan saat ketahuan mencuri dengar pembicaraan mereka. Tutup pintu kamarku dan pergi dari sini dalam hitungan ketiga. 1, 2. Kailin segera berlari menutup pintu kamar kakaknya dan menjauh dari tempat tersebut sebelum angka 3 keluar dari mulut Kak Kenan. Oh ya ampun, untung aja tepat waktu, gumam Kailin sembari mengusap dadanya. Tapi sebenarnya ada apa dengan mereka? Kenapa kakak begitu marah pada wanita murani itu? Tanyanya dalam hati. Namun itu hanya sesaat, karena Kailin memilih untuk tidak peduli. Bahkan dia berharap kakaknya itu akan bertindak lebih kasar dari yang tadi didengarnya. Bila perlu membuat wajah wanita murani itu memerah karena terkena bekas tamparan. Sementara itu di dalam kamar yang kini udah tertutup rapat, Kenan segera melepaskan tangan Cleo dengan sedikit mendorong tubuh wanita itu. Dengar Cleopatra Mateo, mulai detik ini kau tidak boleh melakukan pekerjaan murahan itu. Cleo mengerutkan keningnya dengan bingung sambil mengusap pergelangan tangan yang tadi dicengkram oleh Kenan. Pekerjaan murahan yang mana? Masih bertanya? Tentu saja profesi sebagai model. Apa? Bagi Cleo tidak percaya. Aku tidak mau dan kau tidak berhak melarangku. Aku berhak. Kenan menarik pinggang Cleo dengan kencang hingga membuat wanita itu menabrak dada bidangnya. Aku sangat berhak karena kau istriku, ucap Kenan dengan penuh penekanan. Ya, aku memang istrimu, tapi hanya istri kontrak selama 1 tahun. Dan apa kau lupa dengan isi perjanjian kita? Di situ tertulis dengan sangat jelas bahwa aku diperbolehkan untuk bekerja sebagai model. Maka akan aku hapus poin itu. Kenan tersenyum tipis. Apa? Kau gila ya? Kau tidak bisa berbuat seenaknya kepada aku. Cleo mendorong dada bidang Kenan agar terbebas dari tubuh kekar itu. Tentu saja aku bisa, dan itu hukuman untukmu karena udah membuat harga diriku jatuh. Kenan melepaskan tubuh Cleo, lalu hendak pergi dari tempat tersebut, namun langkah kakinya terhenti saat mendengar suara tawa wanita yang berstatus sebagai istrinya itu. Kau itu aneh sekali. Apa kaitannya pekerjaanku dengan harga dirimu yang jatuh? Tanya Cleo dengan sinis. Tentu saja ada. Coba kau pikir. Kenan mendorong kening Cleo dengan telunjuknya. Apa kata orang saat melihat foto telanjangmu itu beredar di semua sosial media? Aku tidak telanjang, aku memakai bikini, protes Cleo. Sama saja, ucap Kenan dengan tegas. Oh ya ampun, beginilah jika berbicara dengan seorang pembisnis yang dingin dan antipati terhadap wanita. Jadi dia tidak bisa membedakan mana yang telanjang dan mana yang memakai bikini, gerutunya. Apa kau bilang? Kenan menautkan kedua alisnya. Tidak ada. Cleo mengangkat kedua bahunya. Intinya, aku tidak akan pernah berhenti bekerja sebagai seorang model, utus Cleo tanpa mau diganggu gugat. Tapi kau tidak punya pilihan. Kenan menyeringai tipis. Siapa bilang aku tidak punya pilihan? Lebih baik aku bercerai denganmu dan mengganti uang tunjangan 10 kali lipat daripada harus berhenti bekerja sebagai modeling. Gerta Cleo dengan memberanikan diri, padahal dia sendiri bingung jika harus mengganti uang tunjangan yang jumlahnya sangat fantastis itu. Karena orang tuanya maupun Agam tidak akan mungkin mau memberikan uang tersebut. Terlebih kegunaan uang itu untuk mempermudah perceraiannya. Kau suka? Kenan menyeringai tipis menyentuh bibir Cleo dengan ibu jarinya. Kau menginginkannya? Cleo menganggukkan kepalanya dengan cepat. Karena dari semalam dia penasaran bagaimana rasanya making love. Karena selama ini dia hanya merasakan making out dengan para kekasihnya. Kenan menyeringai tipis sambil menundukkan wajahnya di dekat telinga Cleopatra. Aku harap kau tidak akan menyesal atas keputusanmu, bisiknya. Kenan tidak bisa berkata-kata ketika merasakan nikmat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Bahkan dengan wanita masa lalunya sekalipun. Mulai saat ini, kau milikku, ucap Kenan dengan senyuman di bibirnya.
Apa? Cleo tidak mendengar jelas perkataan Kenan. Kau mengatakan apa? Napasnya naik turun saat pelepasan yang kedua kalinya dia dapatkan. Namun pria di atasnya masih belum berhenti dan semakin membuatnya tidak berdaya.